Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sadaqallahu maulana azim. Diceritakan hiduplah seorang nabi yang telah semakin tua, rambutnya semakin memutih dan hidup berpuluh tahun dengan kaumnya yaitu Bani Israel. Namun semakin hari ia berpikir bagaimana kalau seandainya maut datang menjemput. Yang ia khawatirkan ialah kaumnya Bani Israel tentu akan tersesat apabila ia telah mati nanti. Maka di dalam benak kecilnya sang nabi yang telah tua ini berkata, lebih baik mungkin sebelum aku wafat, aku mengangkat seorang pemimpin untuk Bani Israel sehingga mereka tidak tersesat, dan mudah-mudahan ini pemimpin menjadi pemimpin yang amanah dan tindakannya bisa dilihat oleh sang nabi. Maka diumumkanlah kepada kaumnya Bani Israel untuk mengumpulkan seluruh kaum umatnya di hadapan sang nabi yang telah tua ini. Maka disitulah beliau berkata di dalam halayak ramai kaumnya Bani Israel bahwa ia akan mengangkat seorang pemimpin di antara kalian. Maka barang siapa yang bisa memenuhi 3 syarat yang akan ia ajukan, maka ia akan diangkat menjadi pemimpin kaum Bani Israel ketika itu. Di antara kaum yang hadir pula seorang pemuda yang tampan, pemuda yang amanah, yang jujur, yang bernama Bashar. Maka disitulah sang nabi menunggu siapa di antara kaumnya yang berani menunjukkan tangan untuk memenuhi syarat sehingga diangkat nanti menjadi pemimpin Bani Israel. Namun tak satu pun yang sanggup mengemukakan dirinya untuk memenuhi syarat tersebut. Syarat yang pertama yaitu ia harus sanggup berpuasa di siang harinya. Syarat yang kedua, ia harus sanggup salat setiap malam harinya. Syarat yang ketiga, ia tidak boleh marah. Akhirnya setelah menunggu cukup lama ini, Nabi mengadakan sayembara dalam hal mengangkat pemimpin Bani Israel di masa depan. Maka majulah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Bashar. Maka pemuda ini menunjukkan tangannya dan berkata, wahai Nabiullah, aku sanggup memenuhi 3 syaratmu. Yang pertama, aku sanggup untuk berpuasa di siang hari setiap harinya. Yang kedua, aku pula sanggup untuk sholat malam setiap malamnya. Dan aku pun sanggup untuk menahan amarah. Namun sang nabi tidak mempercayai. Begitu pula kaum Bani Israel yang lain sulit untuk percaya kepada pemuda yang bernama Bashar ini. Kenapa? Karena ia masih muda, karena ia belum berpengalaman, karena ia belum tahu apa-apa tentang kehidupan ini. Kemudian nabi tersebut membiarkan pemuda tersebut. Dan di hari kedua nabi tersebut mengumpulkan pula kaumnya Bani Israel. Di hari ketiga mengumpulkan pula kaumnya Bani Israel. Namun tak satu pun yang berani mengemukakan dirinya untuk memenuhi 3 syarat tersebut, kecuali pemuda yang di hari pertama ia muncul di hadapan halayak kaum Bani Israel. Maka dengan itu, setelah mengalami masa uji daripada nabi ini, maka terpilihlah Bashar untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Namun dalam perjalanan ujian yang ia hadapi, muncullah
iblis bersosokkan orang yang sudah tua untuk mengelabui dan mengganggu ini pemuda agar jangan sampai ia menepati janjinya, agar jangan sampai ia memenuhi syarat daripada syarat Nabi yang ingin melantik seorang pemimpin Bani Israel. Datanglah iblis menjelma sesosok orang tua agar ia tidak berpuasa di siang hari, agar ini pemuda tidak sholat di malam hari, agar pemuda ini marah dan akhirnya tidak menepati janjinya memenuhi syarat menjadi pemimpin Bani Israel. Namun apa yang terjadi? Iblis tersebut tidak ada sedikit pun kata berhasil ketika mengganggu pemuda yang bernama Bashar. Dari semenjak itulah Bashar berhasil memenuhi 3 syarat tersebut dan menepati janjinya untuk memenuhi menjadi seorang pemimpin Bani Israel, sehingga digelarlah Bashar dengan pemuda yang menepati janji yang dinamakan dan diberi nama dengan Zulkifli, yaitu orang yang menepati janji. Kemudian setelah ia menjadi pemimpin Bani Israel, setelah Nabi yang telah menunjuknya menjadi pemimpin Bani Israel wafat, ia pun menjadi Nabi setelah Nabi tua yang mengangkatnya dalam sayembara tersebut. Ini Nabi Zulkifli yang nama aslinya adalah Bashar adalah juga anak seorang Nabi, yaitu Nabi Ayub, dan ibunya yang bernama Rahmah. Berkat didikan ayahnya Nabi Ayub dan ibunya Rahmah, maka ia berwatak seperti watak ayahnya, jujur, amanah, tabligh, fatonah, dan disitulah Allah mengangkatnya menjadi Nabi. Dan hal ini menjadi ibrah bagi kita orang-orang yang ingin berpikir bahwa apabila kita taat kepada perintah Allah, apabila kita mematuhi perintah Nabi-Nya, maka di situ akan mendapatkan kesuksesan, sukses dunia maupun sukses akhirat. Maka untuk itu, wahai para pemuda, janganlah kalian terlena dengan kehidupan dunia sehingga kalian menjauhkan daripada perbuatan taat kepada Allah, menjauhkan diri daripada perintah Allah dan Rasul-Nya, atau mencontoh daripada perilaku iblis yang selalu mengganggu kita di dalam hati maupun dalam kehidupan yang nyata. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ialah iblis laknatullah yang selalu menggoda kita, baik itu godaan melalui hati dan hayalan setinggi langit yang tidak akan mungkin kita capai tanpa melewati segala rintangan. Lan tanal ilm illa bisittah, kau tidak akan mendapatkan kemuliaan ilmu kecuali engkau melewati 6 rintangan. Maka untuk itu, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah ini memberikan kita ilmu dan ibrah, pelajaran yang penting untuk menggapai kehidupan yang sempurna, yang mulia nanti di hari kiamat, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq hatta nafiq wa nahaqal fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.